A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk dukungan dan support kalian semua yang sudah subscribe, komen, like, di share cerita-cerita channel Sunyi Sepi ini. Terima kasih untuk kalian semua. Di kesempatan bulan Ramadan ini, kami dari seluruh tim mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah yang kita lakukan di bulan puasa ini diterima amal ibadahnya oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini saya ingin menceritakan kisah yang datangnya dari Mas Roni. Kisah Mas Roni ini menceritakan tentang pesugihan yang dilakoni Mas Roni ini, tentang pesugihan di salah satu tempat yang dia lakukan. Itu awal ceritanya, Mas Roni ini mendengar kalau di salah satu tempat yang disebut ada petilasan makam salah satu punggawa dari kerajaan tertentu. Di tempat tersebut ini bisa mendatangkan kekayaan secara instan. Tapi yang didapat informasi dari Mas Roni, tempat itu hanya mitos atau hanya omong kosong. Tapi informasi tadi yang membuat Mas Roni ini meyakini kalau tempat itu benar-benar bisa membawa keberuntungan, mendapatkan kekayaan. Dari keyakinannya, didukung dengan keadaan dia yang waktu itu benar-benar dalam masa yang paling sulit, dalam keadaan yang paling bawah, yang kehidupannya, kebutuhan sehari-harinya tidak bisa dicukupi dengan penghasilannya untuk ketiga anaknya dan juga istrinya, apalagi Mas Roni yang sebagai tulang punggung untuk orang tuanya yang sudah tidak bekerja, karena kakak-kakaknya Roni waktu itu bekerja di perantauan di salah satu kota besar di Jakarta, tidak pernah mengirimi uang untuk kebutuhan orang tuanya. Nah, karena keadaan tersebutlah masalah demi masalah, khususnya tentang keuangan, ini yang membuat kehidupan Mas Roni dan istrinya itu ya semakin terhimpit. Hutang dari tetangganya, sembako yang setiap hari dia makan hasil dari hutang, seminggu sekali mencoba untuk dilunasi, tapi pendapatan dari Roni sendiri tidak mampu melunasi kebutuhan yang setiap kali didapat dari toko sembako sebelahnya, tetangganya. Hutang itu selalu menumpuk berminggu-minggu, berbulan-bulan. Nah, singkat ceritanya, setengah tahun waktu itu pemilik kios sembako menagih hutang ke Roni sekeluarga, ke istrinya. Roni tidak bisa menjawab apa-apa, ya karena dia tidak punya apa-apa, tidak ada yang bisa dijual. Sepeda anak-anaknya ya sepeda-sepeda bekas. Jadi benar-benar dalam keadaan seperti itu, Roni yang harus melunasi hutang sembakonya. Kalau tidak dilunasi, pemilik kios sembako itu tidak akan lagi membantu meminjami sembako yang setiap hari digunakan untuk makan sekeluarga. Perut inilah yang membuat Roni akhirnya terjerumus ke lembah sesat, yaitu ke jalan pesugihan. Lewat informasi dari mulut ke mulut, walaupun itu mitos, tapi Roni akhirnya datang ke lereng bukit tersebut. Di situ dia melakukan ritual yang dia yakini ini tanpa ada yang namanya juru kunci, benar-benar dilakukan secara sendiri oleh Roni. Dengan apa yang dia tahu, kalau ritual itu harus membawa kemenyan, dengan membawa kembang setaman, berbagai macam syarat-syarat yang
Seperti dia ketahui lewat beberapa informasi tadi, dia bawa semua alat-alat tersebut, perlengkapan untuk sesaji, untuk ritual. Setelah sampai di tempat tujuan, yaitu di salah satu gua, tanpa didampingi siapapun, apa itu juru kunci, apa itu temannya, apa itu siapa, ndak. Roni datang sendiri ke situ. Dia bakar kemenyan, menyiapkan kembang setaman, ditaburkan di sekitar gua. Di dalam guanya pun dia membakar kemenyan sembari semedi. Di saat dia semedi, kurang lebihnya mungkin perkiraannya Mas Roni, karena dia tidak tahu berapa lama di dalam gua. Tapi setelah keluar dia sampai di rumah, perkiraannya dari tanggal 5 sampai tanggal 14, itu dia sampai di rumah itu sudah beda hari. Karena yang diingat oleh Mas Roni saat di dalam gua, suasana gelap inilah yang membuat Mas Roni tidak tahu ini pagi, siang, sore, ataupun bergantinya hari, itu benar-benar tidak tahu. Yang Mas Roni alami saat itu, beberapa sosok-sosok yang menakutkan, dari yang namanya wewe gombel, dari yang namanya pocong, dari yang namanya anak-anak kecil, hewan-hewan buas, itu dialami oleh Mas Roni, didatangi oleh sosok-sosok tersebut. Dan sosok-sosok itu selalu menghilang sebelum Mas Roni mengutarakan keinginannya. Dia sudah pasrah dalam keadaan dia yang terhimpit kebutuhan untuk bisa melunasi ke tetangganya, untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, ingin membahagiakan keluarganya. Ini yang mendorong Mas Roni, tekad bulatnya di dalam gua itu benar-benar dia tidak mau nyerah. Sampai singkat ceritanya, Roni di dalam gua itu didatangi sosok ular yang di bagian atasnya itu berwujud wanita cantik. Nah, ini yang membuat Mas Roni itu benar-benar ketakutan ya, karena dari bagian bawah itu terlihat nyata itu wujudnya ular, tapi kenapa di bagian atasnya berwujud manusia? Tapi tidak seperti penampakan-penampakan yang lain yang membuat Mas Roni waktu itu hendak mengutarakan keinginannya, mereka semua menghilang. Tapi dengan sosok wanita yang separuh badannya ular, Roni mengutarakan keinginannya agar hidupnya itu bisa lebih baik, bisa menjadi orang kaya, agar hutang-hutangnya terlunasi. Sosok itu benar-benar bisa bicara. Jawaban yang didengar Roni, saya akan mengabulkan semua permintaanmu asalkan kamu berjanji dan bersumpah kepadaku. Roni nanya, janji sumpah apa yang harus aku lakukan? Bersumpahlah untuk menjadi pengikutku selama-lamanya, dan akan aku kabulkan semua permintaanmu. Dan yang paling utama, kamu harus menjadi suamiku. Mendengar kata ingin dijadikan suami oleh sosok tadi, sosok wanita cantik tadi, Roni benar-benar tidak percaya. Tubuhnya ular, bagian perut ke atas itu manusia. Bagaimana mungkin saya menjadi suami dari kamu? Itu dalam pikirannya Roni. Tapi Roni waktu itu menjawab, semua syarat apapun akan saya lakukan. Dan semua syaratnya itu Roni mengiyakan. Nah, singkat ceritanya, di saat Roni ini semedi, Roni seperti merasakan kalau dia itu seperti sedang menikah dengan sosok wanita tadi, tapi tidak dengan wujud ular, tapi dengan wujud manusia yang benar-benar seperti wanita bidadari yang cantik, benar-benar nyata. Nah, setelah pernikahan tersebut, Roni melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan sosok tadi itu di dalam ritualnya Roni. Tapi entah di mana, tapi yang dialami Roni itu seperti ada di kerajaan iblis, kerajaan siluman ular.
Karena saat Roni masuk ke alam lain, itu alam dari siluman ular tadi, setelah berhubungan dengan sosok siluman tadi, Roni ini keluar dari kamar. Dia melihat itu ya banyaknya kaum-kaum orang-orang yang sedang merasakan siksaan-siksaan dari orang-orang yang menjadi pengabdi dari siluman ular tadi. Dan Roni menanyakan ke sosok siluman ular tadi, apa yang sedang mereka lakukan, kenapa mereka disiksa. Dijawab sama sosok siluman ular tadi, nah itulah yang akan kamu dapatkan juga setelah nanti kamu di dunia itu meninggal dunia. Roni waktu itu benar-benar pikirannya sudah tidak sanggup lagi melihat siksaan-siksaan tersebut. Roni dalam hatinya itu ya ingin keluar dari area kerajaan yang melihat orang-orang sedang disiksa. Saya tidak mau. Tapi kenyataan yang dialami Roni setelah dia melihat orang-orang yang sedang disiksa, Roni merasakan kalau dia itu kembali di gua lagi, tapi tidak melihat ada siapa-siapa selain hanya kemenyan yang sudah habis terbakar dengan bau-bau kembang tadi. Tapi Roni teringat bahwa apa yang dilakukan hubungan dengan siluman ular tersebut akan memberikan kekayaan, akan ada yang mengasih berupa uang ataupun harta benda bentuk apapun di rumahnya secara langsung. Nah, singkat ceritanya, Roni keluar dari gua sampai di rumah. Roni nanya ke istri dan anak-anaknya. Roni bertanya ke istrinya, apakah ada yang datang, apakah ada orang yang kesini. Istrinya dan keluarganya, bapak ibunya Roni, tidak ada satupun yang datang kecuali tetangganya pemilik sembako yang menagih hutang tersebut. Roni kecewa karena apa yang dikatakan siluman ular tadi itu tidak terbukti. Tapi di malam harinya, Roni menunggu satu malam sampai pagi tidak kunjung datang juga. Sampai singkat ceritanya, Roni begadang menunggu setiap malam, kurang lebihnya itu ada 17 hari. Semenjak ritual kalau dihitung-hitung mungkin kisarannya itu hampir 1 bulan. Semenjak saat itu Roni tidak pernah didatangi siluman ular tadi. Tapi tepat di Sabtu Wage yang dia ingat saat itu, dia didatangi sosok ular, tapi tidak berwujud manusia. Ular itu benar-benar sangat besar yang membuat Roni itu sangat ketakutan. Dan ular itu entah dari mana datangnya. Ular itu seakan-akan berubah menjadi sosok wanita cantik. Dan dia sudah ada di dalam rumahnya Roni. Sewaktu di dalam rumah, kondisi rumah yang memang sudah terlelap semua, sosok siluman tadi itu menyarankan agar Roni menyiapkan kamar khusus yang bisa digunakan untuk ritual. Waktu itu Roni kepikirannya harus kamar yang mana untuk digunakan ritual, sementara kamar semuanya penuh. Nah, singkat ceritanya, pikirannya Roni cuma hanya satu, itu ada di belakang rumah yang waktu itu digunakan untuk tempat menaruh barang-barang bekas. Dan itu bukan kamar, tapi semacam gubuk yang masih terbuat dari kayu. Karena tidak ada kamar lain lagi selain tempat tersebut, kamar itu langsung dibersihkan oleh Roni sesuai dengan apa yang disarankan siluman ular itu. Roni esok harinya membersihkan semua perabotan barang-barang bekas itu, dijual ke rongsok. Dari sepeda anaknya, dari panci dan sebagainya itu dijual ke tukang rongsok. Kamar itu ditutup oleh Roni. Nah, Roni ditanya oleh orang tuanya, untuk apa semua rongsok-rongsok itu dikeluarkan dari kamar belakang rumah? Jawaban Roni ke orang tuanya, ya daripada rongsok itu tidak digunakan, tidak berfungsi, daripada bikin rumah nyamuk.
Di hari kedua setelah kedatangan siluman ular tadi, Roni menyiapkan kemenyan dan kembang setaman. Nah, Roni menggelar tikar seadanya. Sosok siluman ular tadi itu benar-benar datang ke kamar di belakang rumahnya Roni saat Roni ini sedang melakukan ritual dengan mengundang, dengan membaca mantra yang dia yakini bisa mengundang sosok tersebut. Singkat ceritanya, sosok itu datang, tapi datangnya itu tidak sendirian, tapi didampingi dayang-dayangnya itu yang jumlahnya itu ada 3. Dan ketiga dayangnya ini membawa kantong kresek. Nah, kantong kresek itu waktu itu Roni tidak tahu apa isinya. Roni diminta untuk melakukan hubungan badan oleh siluman ular tadi. Tanpa Roni sadari, Roni sudah melakukan hubungan tersebut. Nah, kantong kresek dan siluman ular dan juga dayang-dayangnya ini seketika menghilang begitu saja setelah Roni melakukan ritual tadi. Kantong itu dibuka oleh Roni dan Roni sangat terkejut karena di dalam kantong tersebut wujudnya adalah uang yang jumlahnya itu sangat banyak. Jumlahnya itu sangat banyak, bukan cuma puluhan juta atau ratusan juta. Bukan cuma puluhan juta, tapi totalnya itu ratusan juta. Roni senang hari itu. Malam itu benar-benar senang. Dia tidak percaya kalau ritualnya itu benar-benar sukses. Ritualnya benar-benar membuat dirinya menjadi kaya raya. Nah, singkat ceritanya, setelah Roni mendapatkan uang tersebut, uang itu masih ditaruh di belakang rumah, tidak dikasihkan ke istrinya ataupun ke orang tuanya ataupun ke anak-anaknya. Tapi Roni mengeluarkan uang ratusan ribu itu dari yang 10 juta itu digunakan untuk melunasi sembako, untuk melunasi sertifikat rumah yang sudah digadaikan, hutang orang tuanya ke rentenir. Uang itu semuanya itu singkat cerita dalam 2 hari itu semua hutang itu dilunasi. Sampai orang tuanya itu kebingungan, kamu dapat uang dari mana Roni? Ditanya Roni sama bapaknya. Roni mau menjawab dari mana, dia bingung. Sama Roni diam saja. Ya pokoknya ada Pak lah, Bapak enggak usah khawatir, pokoknya ada. Setelah singkat cerita 1 minggu ini, uang itu masih ada di belakang rumahnya Roni. Dengan uang sebanyak itu, Roni meminta orang tuanya untuk membangun bangunan di belakang rumahnya yang kebetulan masih milik orang tuanya. Dan singkat ceritanya setelah 1 bulan, uang itu masih ada di situ. Roni membuat bangunan yang letaknya di sebelah samping kamar istrinya. Kamar itu digunakan untuk ritualnya Roni dan juga untuk kamar anak-anaknya. Setelah bangunan di samping rumahnya itu selesai, tempat ritualnya pindah di kamar tersebut. Roni setiap bulannya melakukan ritual. Nah, singkat ceritanya lagi, dalam 1 tahun Roni ini mendapatkan kiriman dari siluman ular itu selama 1 tahun itu 4 kali. Nah, kesuksesannya Roni ini lewat usaha yang dia lakukan waktu itu. Yang waktu itu alasan Roni ke istrinya, ke orang tuanya, dia mau keluar kota dengan mengunci kamar tersebut. Roni seolah-olah pergi keluar kota menyusul kakaknya yang ada di Jakarta. Padahal Roni menghindar agar tidak ada kecurigaan antara istri dan orang tuanya. Nah, singkat ceritanya, selama 1 bulan sekali dia pulang, tepatnya di Sabtu Wage, dia itu harus ritual untuk melakukan hubungan dengan sosok siluman ular itu. Roni mulai memperlihatkan kesuksesannya dengan pulang membawa motor, dengan pulang membawa banyak oleh-oleh untuk istri dan anaknya. Jadi selama 1 tahun singkat ceritanya, Roni itu selalu mondar-mandir setiap bulannya itu ke Jakarta ataupun ke kota yang lain, yang tujuannya agar orang tuanya itu tidak curiga dengan pesugihan yang dia lakukan.
Tapi dampak dari pesugihan yang dilakukan oleh Roni, dia masih terbayang-bayang dengan apa yang pernah dia lihat. Bahwa di dalam kerajaan siluman ular banyak manusia-manusia yang keadaannya itu benar-benar sangat mengenaskan. Roni cerita apa adanya. Roni cerita ke tim, kalau yang dilihat di dalam kerajaan siluman ular tidak ada yang namanya jeda istirahatnya. Mereka dipekerjakan selayaknya kerja rodi, tidak dibayar, tidak apa, dan semuanya itu ya dikarenakan selama dia di dunia dia sudah diberikan kekayaan oleh siluman ular tadi, oleh raja ataupun ratu dari siluman ular tersebut. Tapi setelah kematiannya, Roni masih teringat betul sumpah janjinya untuk menjadi pengikutnya setelah meninggal. Ini yang masih terbayang-bayang sama Roni. Dan Roni ya sampai saat ini pun dia ya tidak bisa melepaskan perjanjian tersebut. Dan seandainya salah satu keluarganya tidak meneruskan ritualnya, harta bendanya semuanya akan ditarik kembali oleh siluman ular tadi. Entah berbagai macam cara, dari yang namanya kebakaran ataupun mungkin usahanya bangkrut dan sebagainya. Ini yang menjadi unek-uneknya Roni sampai dia itu cerita ke channel Sunyi Sepi. Dia bingung apakah ingin mengajak anaknya. Dia takut dengan apa yang pernah dia lihat siksaan di kerajaan siluman ular tersebut. Ya dia hanya bisa pasrah, dan dia meyakini dia tidak akan bisa lepas dari perjanjian dan sumpah yang sudah dilakukan dengan siluman ular tadi. Entah kapan tiba waktunya dia meninggal, dan setelahnya dia akan selama-lamanya tinggal di kerajaan siluman ular untuk menjadi budak dari kerajaan siluman ular tersebut. Nah, dari kisah Mas Roni ini, semoga kita dijauhkan dari perilaku musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan pikiran dan keinginan kita untuk menjadi orang kaya secara instan. Semoga ini bisa memberikan wawasan dan faedah manfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.